Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat walafiat, selalu jaga kesehatan karena sekarang lagi musim sakit. Jadi ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan semoga kalian berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertemu kembali di mata pelajaran geografi. Walaupun pelajaran kali ini bersifat online, tetapi aku harap kalian dapat fokus mengikuti pembelajaran kali ini. Kalian dapat menyimak dan memahami apa yang nanti ibu jelaskan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Alhamdulillah. Nah, sebelum ke pembelajaran, kali ini Ibu akan mengulas terlebih dahulu pembelajaran dari minggu kemarin. Minggu kemarin, kita telah belajar tentang struktur sosial dan juga ragam gejala sosial. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang diferensiasi sosial budaya. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi diferensiasi sosial budaya. Lalu yang kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis diferensiasi sosial dan budaya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang diferensiasi sosial dan budaya. Nah, Ibu pengen kalian nanti mencatat hal yang penting. Jadi kalian dari sekarang siapkan buku catatan masing-masing. Nanti Ibu akan cek catatan masing-masing dan nanti Ibu juga akan memberikan beberapa soal kepada kalian, baik itu di akhir materi atau di awal atau di pertengahan. Jadi Ibu mohon kepada kalian untuk menyimak dan memperhatikan apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberitahu pembahasan yang kita akan bahas kali ini. Yang pertama yaitu tentang definisi diferensiasi sosial budaya. Lalu yang kedua ada jenis-jenis diferensiasi sosial budaya yang nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Lalu yang ketiga ada dampak dari diferensiasi sosial dan budaya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial budaya. Ada yang tahu apa itu diferensiasi sosial budaya? Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan menjelaskan secara umum apa itu diferensiasi sosial dan budaya. Nanti kalian tulis pendapat kalian, menurut kalian apa itu diferensiasi sosial budaya. Nah, oke, lanjut saja untuk definisi diferensiasi sosial budaya. Nah, diferensiasi sosial budaya itu adalah perbedaan individu secara horizontal atau sejajar yang bersifat fisik, sosial, dan budaya. Nah, yang dimana diferensiasi itu adalah sebuah perbedaan individu yang bersifat horizontal atau sejajar. Nah, jadi dalam perbedaan atau diferensiasi ini itu adalah sebuah perbedaan, tetapi dalam perbedaan itu kita tidak menilai sebuah tingkatan perbedaannya itu, tetapi kita melihat bahwa perbedaan itu bernilai sejajar atau bersifat sejajar, sama rata gitu ya. Nah, baik itu dilihat dari fisik, sosial, dan budaya. Nah, yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, maksud dari diferensiasi budaya ini, sosial budaya ini, itu adalah hal tersebut, yang dimana sebuah perbedaan itu tidak menjadikan suatu saat nanti sebuah perpecahan, tetapi dengan adanya perbedaan ini kita dapat semakin bersatu, semakin mempererat gitu ya dengan perbedaan tersebut, karena dengan perbedaan ini kita tidak menilai sebuah perbedaan ini dari sebuah tingkatan atau hierarki, tetapi dinilai sejajar atau sama rata. Nah, dalam perbedaan ini dapat kita lihat bahwa kita hidup di dalam masyarakat multikultural, yang dimana masyarakat ini
memiliki sebuah keberagaman baik dari agama, suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan yang lainnya. Nah, jadi intinya diferensiasi sosial budaya ini adalah sebuah perbedaan baik dari agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan juga lainnya. Tapi kita melihat secara horizontal atau sejajar, jadi sama rata. Nah, yang selanjutnya lanjut ke jenis-jenis diferensiasi sosial budaya. Ada 4. Nah, yang pertama yaitu suku bangsa. Nah, suku bangsa menurut Koncharaningrat, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri akan kesatuan, yang dimana kesatuan kebudayaan ini dapat ditentukan oleh bangsanya itu sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, yang dimana kita tahu bahwa suku bangsa di Indonesia itu banyak, kurang lebih 1124 suku bangsa beserta sub-subnya. Nah, dengan perbedaan suku bangsa ini, seperti misalnya suku Jawa, Sunda, Betawi, Minang, Padang, dan lainnya gitu ya, tidak menilai sebuah tingkatan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Tapi dalam suatu perbedaan suku bangsa ini, kita melihat bahwa semua suku bangsa itu sama, sejajar, tidak ada tingkatan atau hierarkinya gitu. Dan jadi maksud dari suku bangsa tersebut dalam diferensiasi sosial budaya ini adalah kesetaraan gitu ya, kesejajaran atau kesamarataan walaupun berbeda gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kedua dari jenis diferensiasi sosial budaya yaitu ada jenis kelamin atau gender, yang dimana jenis kelamin ini adalah suatu pembeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa jenis kelamin ini termasuk dalam diferensiasi sosial budaya? Karena kita menganggap bahwa mau laki-laki dan perempuan itu sama, walaupun emang pada kenyataannya di Indonesia kesetaraan gender ini menjadi suatu permasalahan. Mereka menganggap bahwa laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan yang lemah. Nah, tetapi dalam diferensiasi sosial budaya ini menunjukkan bahwa jenis kelamin ini tidak menjadi patokan siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tetapi dalam perbedaan ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama, setara gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem religi, yang dimana sistem religi ini termasuk dalam jenis diferensiasi sosial budaya, karena agama ini memiliki perbedaan gitu. Ada yang menganut agama ini, ada agama ini gitu. Makanya termasuk ke dalam jenis diferensiasi sosial budaya. Tapi tadi terjelaskan bahwa diferensiasi ini adalah sebuah perbedaan individu yang sejajar, yang dimana agama juga tidak dilihat dari tingkatan, tetapi sama rata dari agama satu sama lain. Nah, di Indonesia ada 5 agama yang telah diresmikan, yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, Hindu, dan Buddha. Mungkin ada yang beberapa mengatakan bahwa agama yang diresmikan itu ada 6. Benar, karena emang dari salah satu yang tadi itu ada beberapa aliran yang emang sudah diresmikan gitu. Nah, tadi yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Kristen, yang dimana Kristen itu memiliki 3 aliran. Yang pertama yaitu ada Protestan, Katolik, dan juga Ortodoks. Nah, yang di Indonesia yang telah diresmikan itu ada Kristen, Katolik, dan juga Protestan. Nah, jadi yang tadi menyebutkan bahwa ada 6 agama itu benar, karena Kristen itu ada 2 aliran gitu. Jadi berbeda gitu, walaupun emang sama tapi ada sebuah perbedaan. Nah, itu yang menjadi sebuah perbedaan itu tidak menolak ukur tingkatannya, tetapi sejajar gitu. Mau agama Islam, terus Kristen Protestan, atau Katolik, atau dan yang lainnya, itu memiliki nilai yang sama sejajar gitu ya. Jadi tidak ada hal yang perlu didebatkan. Nah, walaupun memang agama agak sensitif untuk dibahas, tapi kita harus bisa bertoleransi antara agama satu dengan agama lainnya. Nah,
Nah, lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat, ada mata pencaharian dan juga profesi. Nah, lalu apa sih perbedaan antara mata pencaharian dan profesi? Nah, mata pencaharian ini adalah sebuah aktivitas atau kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan profesi ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki sebuah keahlian khusus atau pendidikan khusus gitu ya. Nah, mungkin intinya mata pencaharian ini adalah sebuah aktivitas yang gunanya itu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sedangkan profesi ini adalah sebuah kegiatan yang harus memiliki sebuah keahlian. Ada beberapa contoh mata pencaharian dan juga profesi. Nah, biasanya mata pencaharian ini dilihat dari sebuah kondisi geografis, yang dimana jika kondisi geografisnya itu menunjukkan dataran tinggi, biasanya mata pencahariannya itu seperti perkebunan, peternak, lalu yang lainnya. Nah, sedangkan jika berada di pesisir atau di pantai, biasanya mata pencahariannya itu sebagai nelayan, pedagang, dan sebagainya. Nah, jika di dataran rendah, biasanya seperti pedagang, pegawai umum, dan lainnya gitu. Nah, sedangkan profesi ini contohnya itu seperti guru, dokter, lalu pilot, masinis, yang dimana profesi ini emang memiliki keahlian khusus gitu. Nah, kenapa mata pencaharian dan profesi ini termasuk ke dalam diferensiasi sosial dan budaya? Karena dalam perbedaan mata pencaharian atau kita disebut dengan pekerjaan gitu ya, dengan perbedaan pekerjaan ini kita tidak bisa melihat dari kesenjangan, tetapi kita melihat bahwa apapun pekerjaannya itu dianggap sejajar atau rata gitu. Selanjutnya anak-anak, yang selanjutnya yaitu ada dampak diferensiasi sosial budaya. Ada dampak positif dari diferensiasi sosial budaya. Yang pertama yaitu ada memperkaya budaya, yang dimana dengan adanya sebuah perbedaan, mau dari suku bangsa atau bahasa, agama, dan lainnya gitu, dengan adanya perbedaan ini yaitu memperkaya budaya. Nah, sekarang kan di suku bangsa itu banyak budaya-budaya yang emang unik gitu ya, ataupun emang banyak budaya-budaya yang emang adat istiadatnya masih kental gitu. Nah, dengan adanya perbedaan suatu suku atau lainnya gitu ya, itu menimbulkan suatu budaya gitu, memperkaya budaya yang ada di bangsa itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu yang kedua ada memperkuat ikatan. Nah, dengan adanya perbedaan diferensiasi sosial budaya ini memperkuat ikatan antara satu sama lain, baik dari tiap suku, agama, atau yang lainnya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada melestarikan budaya, yang dimana banyak budaya-budaya atau dari suku atau dari bahasa mungkin ya, yang melestarikan budaya gitu ya. Karena sekarang eranya zaman modern, anak-anak seperti kalian ini emang tidak mengenal budaya gitu, karena emang zamannya sudah berbeda gitu, jadi banyak yang melupakan sebuah budaya. Tapi dengan adanya perbedaan ini kita dapat masih mengenal gitu ya, dapat bisa melestarikan sebuah budaya yang emang sudah ada dari zaman dahulu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yang keempat ada berpeluang untuk belajar antara perbedaan-perbedaan. Nah, jadi dengan adanya perbedaan ini dapat membuat peluang kita untuk belajar, untuk memahami dan berwawasan luas tentang perbedaan satu budaya dengan budaya lainnya gitu. Nah, seperti misalnya kita suku Sunda nih, kita pengen belajar tentang suku Baduy, bagaimana keunikan yang ada di suku yang lainnya gitu. Jadi kita bisa berwawasan lebih luas gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari diferensiasi sosial budaya. Nah, yang pertama yaitu adalah mengurangi solidaritas bangsa.
yang dimana dengan adanya perbedaan ini bisa saja mengurangi sebuah solidaritas bangsa. Nah, dengan adanya perbedaan ini akan muncul beberapa masalah gitu dari sebuah perbedaan gitu ya. Nah, tadi yang dijelaskan sebelumnya, Ibu menyinggung tentang hal toleransi. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak bertoleransi sehingga sebuah permasalahan itu muncul yang nantinya itu akan mengurangi sebuah solidaritas suatu bangsa. Nah, lalu kedua yaitu kesenjangan sosial. Nah, contohnya misalnya tadi dari perbedaan profesi dan mata pencaharian. Tadi kan mata pencaharian itu seperti pedagang, lalu peternakan atau yang lainnya, perkebunan, nelayan dan lainnya gitu. Nah, jika dibandingkan dengan seperti profesi misalnya dokter, guru, masinis, pilot atau yang lainnya gitu ya, itu pasti akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial yang dimana mungkin ada beberapa orang yang melihat bahwa pekerjaan petani itu tidak sesuai gitu, mungkin menganggap rendah gitu ya, sedangkan yang seperti dokter atau misalnya masinis, pilot itu mereka menganggap bahwa profesi itu luhur gitu. Nah, jadi dengan dampak negatif dari perbedaan ini membuat kesenjangan sosial gitu, apalagi utamanya itu dari segi pekerjaan biasanya gitu, yang menjadi sebuah kesenjangan sosial yang nantinya ke ekonomi gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah sikap etnorisme. Yang ketiga, dampak negatif dari diferensiasi sosial budaya ini adalah sikap etnorisme, yang dimana sikap etnorisme ini adalah sikap fanatik seseorang. Nah, mungkin ada seorang yang fanatik dengan bangsanya sendiri atau agamanya sendiri atau misalnya hal yang lain gitu ya, karena dia fanatik dan dia berpikiran bahwa suku bangsa atau adat istiadat atau budaya yang dia duduki ini lebih baik dibanding budaya orang lain gitu. Nah, fanatik itu seperti itu. Jadi dengan adanya diferensiasi sosial budaya ini, dampak negatifnya itu memunculkan sikap etnorisme, yaitu fanatik terhadap yang ia ikuti gitu, seperti itu. Nah, Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, buatlah 5 contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang diferensiasi sosial budaya. Jadi ada 2 soal dari Ibu, yaitu tentang definisi diferensiasi sosial budaya. Lalu yang kedua ada kalian dapat memberikan contoh setiap jenis-jenis diferensiasi sosial budaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh 5 dari keempat jenis tersebut. Di minggu depan, Ibu akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, diferensiasi sosial budaya ini adalah perbedaan individu secara horizontal atau sejajar. Tadi yang dimana bahwa perbedaan ini dinilai dari sama rata gitu, sejajar, tidak dinilai dari sebuah tingkatan atau hierarki. Nah, tadi juga ada beberapa jenis diferensiasi sosial budaya, dan nanti juga kalian akan mencontohkan tiap-tiap jenis dari diferensiasi sosial budaya. Nah, jadi Ibu harap kalian dapat mengerti dan paham gitu ya, untuk dapat bisa menyelesaikan tugas dari Ibu. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Ibu berharap dari pembelajaran kali ini kalian bisa menghargai satu sama lain, mau dari agama, suku bangsa, pekerjaan, atau hal yang lainnya yang telah tadi Ibu jelaskan. Kalian intinya bisa bertoleransi terhadap sebuah perbedaan apapun itu. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih anak-anak buat pertemuan kali ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.